Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 12 group. So in this presentation we would like to discuss about reduced clause. So the first one, I'm Noviana. I would like to explain about definition of reduced clause. Reduced clause is a form of clause in English that has central characteristic. This clause is a collection of words that are not longer equivalent with element of the subject and predicate, so that is become a phrase. Jadi, reduced clause merupakan salah satu pengurangan klausa dalam bahasa Inggris yang memiliki ciri tertentu. Klausa ini merupakan suatu kumpulan kata yang tidak lagi dilengkapi dengan unsur subjek dan predikat sehingga menjadi sebuah frasa saja. And then there are several types of reduced clause. The first one is adjective clause, and the second one is reduced adverbial clause. So the next, my friend can explain what is type of reduced clause and example of reduced clause. Thank you. Okay, I am Melanie Nakatriarti, and in this part I would like to explain about types of reduced clause. As my partner said before, that in reduced clause it has two types of reduced clause. The first is reduced adjective clause, and the second is reduced adverbial clause. So what is reduced adjective clause and what is reduced adverbial clause? You can see on our PowerPoint, and you can read it by yourself, and I will explain in bahasa. So di sini ada dua jenis dari reduced clause. Yang pertama reduced adjective clause, dan yang kedua adalah reduced adverbial clause. Nah, jadi untuk pengertian reduced adjective clause itu sendiri adalah salah satu reduced clause yang biasanya akan kita temui dalam kalimat berbahasa Inggris, yaitu adalah reduced adjective clause. Nah, jenis klausa ini memiliki syarat tertentu dan dapat dijadikan bagian dari sebuah kalimat, yaitu dia hanya terdapat sebuah subjek pada complex sentence. Nah, agar bisa membuat reduced adjective clause. Nah, pada reduksi yang terjadi pada adjective clause ini, kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pada kalimat aktif dan juga pada kalimat pasif, active voice or passive voice. Jadi, kalau pada kalimat aktif, relative pronoun dan verb to be-nya itu kalau ada, itu dia akan dihapus. Nah, kemudian nanti akan ditambahkan dengan ing pada verb aktifnya menjadi simple present tense untuk menghasilkan kalimat dengan bentuk present participle. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kalimat pasif, relative pronoun dan verb to be-nya kalau ada itu akan dihapus serta nanti akan ditambahkan being sebelum menggunakan past participle. Nah, rumus ini terlihat rumit, tapi kalau misalnya teman-teman sudah melihat contohnya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah reduced adverbial clause. Jadi, reduced adverbial clause ini apa? Reduced adverbial clause adalah adverbial clause yang diperpendek menjadi adverbial phrase. Jadi,
nggak semua adverbal clause itu bisa direduksi. Jadi hanya ada beberapa adverbal clause of time, waktu. Jadi yang bisa direduce itu hanya adverbal clause of time, waktu, atau cause and effect, sebab dan akibat, dan juga contrast atau pertentangan yang memungkinkan untuk direduksi. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah adverbal clause of time atau waktu. Jadi gini, adverbal clause tersebut itu mungkin hanya dapat direduksi jika subjeknya sama dengan subjek pada main clause-nya. Jadi adverbal phrase yang kemudian didapat mendeskripsikan subjek pada bagian main clause-nya. Nah, kita akan bahas yang pertama, adverbal clause of time. Reduce adverbal clause of time dengan subordinate conjunction before, after, and since itu sering kita dengar ya, yang menunjukkan waktu gitu. Before, after, and since itu didapat dengan menghilangkan subjek dan mengganti verb atau kata kerjanya dengan verb ing. Nah, sedangkan untuk as subject itu dihilangkan bersama conjunction tersebut. Adverbal clause yang menggunakan as soon as dapat diperpendek dengan menghilangkan subjek, mengganti verb dengan verb ing, dan mengganti conjunction tersebut dengan preposition, kata depan, upon atau on. Kemudian yang kedua adalah adverbal clause of cause and effect, conjunction as, because, and since. Pada adverbal clause of cause and effect dihilangkan bersama dengan subjek pada versi reduksinya. Jadi cause and effect itu biasanya ada pakai kata as, because, and since. Pada adverbal clause of cause and effect itu dihilangkan nanti bersama dengan subjek dan versi reduksinya. Kemudian yang ketiga adalah reduce adverbal clause of contrast. Jadi adverbal clause of contrast dengan although, though, and while yang menggunakan verb selain to be, is, are, was, were, dia direduksi dengan menghilangkan subjek dan mengganti verb dengan verb ing. Sementara yang menggunakan verb to be direduksi dengan menghilangkan subjek berikut to be, namun tetap mempertahankan subject complement atau noun or adjective setelah to be tersebut. Nah, conjunction pada reduced adverbal clause of opposition-nya tetap dipertahankan. Ini jadi kita biar lebih jelas, selanjutnya partner saya akan menjelaskan tentang contohnya. Sekarang kita lanjut ke contoh dari reduce clause. The first type is reduce adjective clause. So I will give you many example from this clause. Now guys, in this PPT there are four example. The first is the girl who is standing by the table is my sister. We can see that there is a relative pronoun and to be. Now from the sentence kita hilangin to be sama relative pronounnya. So the sentence will be the girl standing by the table is my sister. Jadi setelah di-reduce, dia hanya menjadi the girl standing by the table is my sister. Nah, itu tadi untuk yang pertama. Adapun yang kedua adalah the player who is hitting the ball is Oliver Bierhoff. Nah, sama seperti yang sebelumnya, dia itu menghilangkan relative pronoun dan to be-nya. Jadi, kalimatnya menjadi the player hitting the ball is Oliver Bierhoff. Dan yang ketiga adalah the bike that is being stolen is my brother. Nah, di sini kita menghilangkan relative pronoun dan to be-nya menjadi the bike being stolen is my brother's. And the last one is the boy who was advised by his teacher is my son. Nah, jadi sama seperti sebelumnya juga, relative pronoun who dan to be was ini dihilangkan menjadi the boy advised by his teacher is my son. Jadi kita tuh harus tahu mana yang
kita harus mengetahui apa-apa aja itu relative pronoun. Nah, jadi saat kita mereduce, kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Ini untuk contoh yang reduce adjective clause. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reduce adverbial clause. Nah, untuk yang reduce adverbial clause in this PPT, there are 4 example. The first example is the couple had met twice before they got married. Nah, dia itu kata got, kita bisa lihat di sini ada kata got, itu diubah menjadi present participle. Nah, atau jadi verb ing ya. Nah, jadi dia itu dihapus d-nya menjadi, lihat nih contoh akhirnya, the couple had met twice before getting married. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah as soon as she came home, she fell onto the sofa. Nah, untuk yang di sini kita bisa lihat ternyata as soon as itu diubah menjadi upon coming. Nah, itu memang sudah ada aturannya, dimana kalau misalnya pada adverbial clause berupa waktu itu, dia itu jika dia as soon as itu dilakukan reduksi dengan menghilangkan subjek dan mengganti verb menjadi verb ing dan merubah conjunction menjadi preposition on atau upon. Jadi kita bisa lihat nih, jadi upon coming home, nah she fell onto the sofa. Jadi itulah yang membuat as soon as itu dihilangin dan menjadi upon coming home. Came-nya ini diubah menjadi verb ing, lalu as soon as-nya ini dijadikan upon. Nah, itu tadi. Terus yang contoh selanjutnya adalah since you have read it, you should know the regulation at school. Diubah menjadi, ketika direbus dia berubah menjadi having read it, you should know the regulation at school. Nah, jadi ini perubahannya bisa kita lihat. Ternyata since you have itu diubah menjadi having read it karena have-nya ini kita jadikan verb ing. Nah, terus yang terakhir adalah because he is not healthy, he stays at home. Menjadi no being healthy, he stays at home. Ternyata ini nih itu kan termasuk pada adverbial clause berupa cause and effect. Jadi conjunctionnya itu digunakan adalah because. Nah, jadi reduksinya itu terjadi berupa menghilangkan conjunction beserta subjeknya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia tuh dihilangin conjunction dan subjeknya. Jadilah because he is not healthy, he stays at home menjadi no being healthy, he stays at home. Nah, itu tadi untuk contoh-contoh dari adverbial clause. I think that's all guys for our explanation. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.